Jadi liburan sekarang tuh bukan cuma untuk senang-senang, tapi kita juga harus tetap bertanggung jawab. Halo. Iya, jadi hari ini kita mau cerita tentang perjalanan kita ke Bali ya, Bi. Iya, jadi ini kita menjauh. Jadi kita sempat Iya, kita sempat kayak bikin kayak apa sih namanya, kayak survei kecil-kecilan gitu di YouTube gitu kan. Surveinya itu tuh tentang mau gak nih dibikinin kayak Q&A atau cerita lagi tentang road trip kita ke Bali kemarin. Karena memang sampai sekarang. Iya, sampai sekarang tuh kayak masih banyak yang nanya, terus DM. Ada yang DM. DM Instagram ya. Iya, ada yang DM ke Instagram, ada yang nelfon juga bahkan. Ada yang nelfon ke kita terus nanya ya kayak seputar tips and triknya kayak gimana sih, terusnya ya terus ya sama ya pertanyaan-pertanyaan umum lah sebenarnya. Jadi tuh di sini kita mau coba meng-highlight kayak beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan ya, Mia? Iya, jadi kita akan summary pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanya ke kita. Nah, ini disclaimer on dulu nih ya, jadi maksudnya ini kita bukannya meng-encourage kalian untuk pergi ya, karena kan kondisinya juga seperti ini, tapi lebih ke arah udah yang penat mungkin ya butuh. Iya, tapi lebih ke arah ke mungkin untuk kalian yang misalnya pengen pergi atau mungkin butuh informasi untuk mungkin nanti di akhir tahun mau pergi ya mungkin video ini bisa bermanfaat buat kalian. Ya, gitu. jadi bisa dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi bisa gitu. dipersiapkan dari jauh-jauh hari, disimpan dulu aja videonya gitu kan. Betul. Jadi nanti pas kalian pergi, ya kalian harusnya sih bisa sedikit lebih lebih siap lah. Gitu. Mudah-mudahan jadinya membantu juga. Gitu. Nah, ini sedikit gambaran. Jadi itu kita kemarin pergi di Desember 2020. Betul. Itu tanggal berapa ya, Mia? Jadi kita berangkat tanggal 5. Berangkat tanggal 5 ya? Iya. Kita kurang lebih berangkat itu sekitar tanggal awal-awal ya, tanggal 5 Desember, tanggal 5, kira-kira baliknya itu tuh sekitar tanggal 10 atau 11, pokoknya di antara tanggal segitu lah. Iya. 9 atau 10 ya? Enggak. 10 atau 11 ya? Jadi ya, 5 berangkat, baliknya itu tuh sekitar tanggal 10 atau 11 gitu. Jadi kurang lebih sekitar 6 hari lah ya. Iya. 6 sampai 6 hari ya. Jadi kita berangkat yang lebih dulu daripada beberapa ya. Iya. Jalan. Nah, jadi kita berangkat tanggal segitu. Nah, waktu itu tuh memang kondisinya sih menurut kita sih apa ya, masih cukup genting juga ya. Iya, karena memang ya itu kan akhir tahun pertama setelah kita melewati pandemi gitu. Jadi memang pro kontra juga. Pro dan kontra, kita mau juga berangkat nih sempat ada yang jangan. Iya, terus juga kayak kelulus juga gitu, kita main pergi aja udah sebenarnya gitu kan. This is the first time kita road trip sampai ke Bali. Iya, dan dulu kita cuma dapat kabar, yang penting ada antigen, yang penting dulu masih rapid banget. Yang penting rapid, kalian bisa masuk. Kita coba update, mensummary beberapa pertanyaan yang mungkin bisa membantu kalian. Nah, ini sekarang kita masuk ya ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama mengenai tidur di mobil. Jadi kita tuh ke Bali itu, tapi kita tuh transit dulu di Surabaya dari Jakarta. Kalau kalian lihat judulnya itu kan kita road trip ke Bali tidur di mobil. Nah, itu banyak yang nanya tuh tidur di mobilnya. Kita tidur di mobil, yang anak-anak tidurnya kita beliin ranjang. Iya, jadi persiapan pertamanya itu tuh kita beli ranjang. Nah, kalau kalian lihat nyaman ya. Iya, kalau kalian lihat di videonya itu tuh dari awal berangkat kita tuh udah set kayak satu ranjang balon yang ditaruh di kursi bagian tengah. Iya, bagian tengah. Untuk mereka tidur gitu. Nah, itu belinya di mana, Mi? Banyak yang nanya juga nih. Nah, sebenarnya banyak ya. Jadi kita bisa temuin tuh di e-commerce. Nah, waktu itu kita belinya di Tokopedia gitu. Jadi range-nya itu kurang lebih sekitar 100. Nanti kita tulis deh. Nanti kita tulis harganya sama tulis linknya di deskripsi di bawah ini juga. Jadi nanti kalian bisa cek karena menurut kita itu sangat berguna sih. Iya, itu membantu banget. Apalagi kita yang tidur di mobil, transit sebentar, anak-anak bahkan untuk perjalanan siang hari pun mereka tidur gitu. Iya, karena perjalanannya kan sebenarnya cukup panjang ya. Kurang lebih sekitar dari sini ke Surabaya aja tuh bisa 10 jam. Belum nanti dari Surabaya menuju ke Ketapangnya. Kalau kalian lanjut sampai nyebrang. Jadi memang sebaiknya punya si ranjang ini gitu.
Nah terus yang kedua itu tidur di mana waktu lagi kita di Surabaya itu. Ini juga banyak yang nanya ini ya. Banyak Jadi yang nanya. Tidur di mana? Kenapa nggak nyewa hotel? Kenapa nggak ini? Iya. Nah jadi kita tuh waktu itu tuh tidurnya tuh di rest area. Gitu. Nah itu tuh rest area sekitar, kalau nggak salah tuh rest area 700-an kurang lebih. Itu tuh di daerah Surabaya menuju ke iya, jadi ada satu rest area di kilometer 700-an. Nah itu kita cari rest area yang memang cukup besar gitu. Jadi besar dan terang ya? Besar dan terang lah. Jadi harusnya kan kalau besar itu kan banyak toko-toko yang mungkin 24 jam buka. Betul. Dan banyak kayak kendaraan yang transit juga. Jadi ekspektasi kita tuh mudah-mudahan sih lebih ramai, jadi kan kita nggak terlalu takut. Iya, jadi buat kita aman lah. Iya, kita nggak tahu daerahnya, kita main tidur aja, tahu diketok-ketok kan ngeri juga. Terpikirnya tuh nyewa hotelnya mungkin yang dalam tanda kutip budget. Yang budget, tapi kita takut. Tapi ngeri gitu kan. Takutnya ya lagi kondisi seperti ini gitu kan. Mau nyewa mau rent yang mungkin hotel berbintang kan sayang juga cuma numpang tidur. Cuma malam doang iya. Kayak sayang gitu. Jadi akhirnya kita pilih tidur di mobil. Gitu. Jadi buat kalian yang mungkin memiliki kekhawatiran yang sama mungkin seperti kita ya mungkin bisa dicoba gitu. Tapi dengan tadi ya kalian beli si ranjang ini, terusnya cari rest area yang proper lah, yang ramai gitu. Jadi kalian bisa lebih tenang untuk beristirahat. Tuh. Lanjut nih. Nah, pertanyaan kedua itu mengenai BBM. Ya, jadi kasih tahu dulu kita pakai mobilnya nih solar ya. Solar ya. Ini sampai kemarin aja tuh masih ada yang nanya loh, kira-kira BBM-nya habis berapa. Nah, jadi untuk durasi trip seperti kita dari tanggal 5 sampai tanggal 11 ini kita itu tuh kurang lebih isi solar 6 sampai 7 kali lah kira-kira. Itu plus kita udah jalan-jalan di Bali. Iya, di Bali kita bukannya cuma di hotel terus tidur doang. Maksudnya kita jalan-jalan juga gitu, hop-hop lihat-lihat tempat, cari-cari makan gitu. Nah, itu tuh kurang lebih 6 sampai 7 kali ngisi ya. Taruhlah 7 kali lah. 7 berarti sekali ngisi 200.000. Jadi kurang lebih itu sekitar 1.400.000. Iya. Jadi ya gitu dah ya. Ya, lumayan sih. Lumayan. Ya keuntungannya kalau bawa mobil sendiri kita nggak perlu nyewa. Iya. Ya udah. Itu kurang lebih total kilometernya berapa kemarin ya? Kalau nggak salah 4.000-an apa 5.000-an gitu kilometer kurang lebih. Dari Jakarta ke Bali dan balik lagi ke Jakarta. Jadi kan ya segituan lah kurang lebih. Oke, next question itu tentang, nah karena kita road trip berarti kan kita harus nyebrang. Ya. Nyebrang itu dengan kapal feri. Dia pertanyaannya beli di mana sih tiketnya? Ya ini penting juga nih buat teman-teman yang mau berangkat road trip. Kita sebelum naik kapalnya kita harus beli di aplikasi. Nah, aplikasinya namanya Verizy. Nah, kalian bisa download di iOS ada, di Android ada. Betul. Dan kita sih sangat merekomendasikan kalian beli tiket ini gitu. Karena terusnya jadi cashless juga gitu. Dan ya udah kalian udah punya tiketnya, kalian tinggal verifikasi aja, tinggal kasih lihat nanti dapat tiketnya deh gitu. Betul. Kalian tinggal nyebrang. Harganya berapa, Mi? 182.500. Jadi itu kita bayar hanya untuk si kendaraannya. Iya, nah ini juga banyak yang nanya nih. Jadi kayak saya satu mobil ada 4 orang sama satu mobil ada 8 orang, sama gak harganya? Nah, itu harganya sama gitu. Karena ya jumlah mobilnya gitu. Kalau kalian konvoy ada 3 mobil ya harganya beda, harga 3 mobil. Iya betul. Nah tapi jadi kita lebih baik beli sebelum kita mendekati si pelabuhan sih. Iya. Karena kita harus isi data masing-masing orang di dalam mobilnya. Jadi itu cukup takes time banget. Jadi mendingan dalam perjalanan kalian isi. Ada 4 orang isi semua. Itu tuh mirip kayak kalian beli jadwal tiket pesawat atau naik tiket kereta gitu loh. Jadi ada jam-jamnya. Karena kan penyeberangannya kan juga ada jadwal tiap jamnya. Jadi kenapa tadi Linda bilang belinya mepet, karena ya itu supaya pas lah gitu. Kalian jangan nanti prediksi jam 11 beli, tau-taunya kalian nyampe jam 1 gitu. Iya, itu udah angus. Takutnya angus. Ya kita belum tahu sih ya kalau misalnya sampai kelewat bisa tetap verifikasi apa enggak, cuman takutnya angus gitu. Kalau keburu penuh kan berarti kan memang slot kalian udah diambil buat orang gitu. Iya, takutnya sih gitu. Nah, jadi mendingan kayak kan pakai Google Maps kan tahu nih kira-kira prediksinya sekitar 1 jam atau 2 jam lagi sampai, ya kalian beli dah tuh di dalam on the way. Iya, dalam on the way 2 jam ke depan, berarti kira-kira jam 12 ya kalian beli jam 12 gitu. Itu ya Verizy, ingat. Ya, jadi siapin KTP juga, harus bawa KTP jadi untuk isi data. Villa, kita nginep di mana villanya after nyebrang? Iya, nah ini juga banyak yang nanya. Jadi ada juga yang nanya setelah nyebrang tuh ke Bali ke Denpasar itu tuh masih berapa lama segala macam. Nah, jadi tuh informasinya seperti ini. Ketika kalian nyebrang,
kalian tuh nyampe di pelabuhan yang namanya Gilimanuk. Gilimanuk. Nah dari Gilimanuk itu sampai ke pusat kota, let's say kayak Denpasar, Seminyak, itu tuh masih sekitar 4 jam lagi lah. 3 jam sampai 4 jam perjalanan tergantung ya density-nya juga, kalau macet pasti tambah lama. Nah karena kita tidur di mobil, tidurnya nggak proper segala macam, nah kita memilih recovery dulu. Iya, kita memilih untuk nginep di tempat yang nggak jauh dari Gilimanuk. Nah di situ tuh ada ke arah utara, ke arah Singaraja. Nah itu tuh ada satu daerah namanya Sumber Kima. Nah, jadi kita nginep di daerah situ. Kalau kalian tahu Pulau Menjangan, sebenarnya rutenya sama tuh. Iya. Gitu. Jadi kalau kalian punya budget lebih, boleh di Menjangan. boleh tuh nginep tuh di pelataran Menjangan kah atau di mana. Cuman kalau kita nginep di daerah Sumber Kima, di situ ada villa, kita sewa di sana. Nah kalau kalian lihat videonya tuh, villa pertama tuh di situ. Betul. Sama villa terakhir sebelum kita juga nginep di. Iya. Jadi dia punya banyak villa. villa. Nah, jadi waktu itu yang tersedia dan cukup proper Ya di situ dah. di situ. Jadi makanya villa kita pas berangkat di situ, sebelum kita balik ke Pulau Jawa pun juga kita nginep di situ. Ya, kita istirahat dulu di situ. Menurut aku sih juga villanya oke banget, private pool. Ya oke banget lah gitu. Gitu. Jadi kalau kalian juga kalau kalian juga punya plan seperti kita, mungkin ada baiknya ngikutin tuh. Jadi kalian stay-nya memang jangan maksain diri ke Denpasar gitu loh. Maksudnya karena ya waktunya juga, maksudnya perjalanan masih panjang gitu. Takutnya kalian nyampe Denpasar juga udah sore. Iya, takutnya kalian juga capek. Mungkin kalau kalian ada anak-anak atau ada orang tua juga kan kesian. Mendingan cepat-cepat istirahat gitu. Betul. Ntar abis itu rutenya tuh kalian bisa lewatin ke utara gitu. Maksudnya mumpung kalian road trip kan, kalian nanti jadi menuju ke Denpasarnya itu tuh bisa lewatin, mampir dulu ke Singaraja, mungkin cari makanan di daerah situ gitu kan. Terus kalian turunnya itu nanti lewatin Bedugul segala macam gitu, sambil mungkin mau nyantai-nyantai sebentar, lihat-lihat pemandangan di danaunya kan bisa juga. Habis itu baru ke Denpasar. Gitu. Jadi itu salah satu saran kita sih. Jadi yang untuk nyebrang boleh tuh stay di utara Bali dulu. Udah kali ya, terusnya jadi kira-kira itu dan ini yang paling penting nih sebenarnya mengenai yang pertanyaan terakhir ya, yang paling banyak ditanya itu mengenai swab. Mengenai swab. Ini kan jadi isu yang utama lah, kalian bisa masuk atau enggak ke border. Kayak gimana nih yang sekarang nih? Ya, jadi aku udah sempet tanya juga nih, kalau kita waktu itu Desember, nah ini yang terupdate nih bulan sekarang ini. Jadi kalau dulu kita diceknya udah nyebrang, kalau sekarang tuh kalian udah harus siapin si antigennya ini di pelabuhan Ketapang. Gitu. Jadi kalian udah harus prepare itu dulu. Terus anak-anak? Nah, untuk anak-anak yang dicek itu kalau under 12 tahun nggak akan diminta. Jadi beda ya, waktu zaman kita tuh hanya rapid dan itu tuh diceknya di Gilimanuk. Jadi setelah kalian nyebrang dari Ketapang ke Gilimanuk, di Gilimanuknya baru kalian dicek. Nah tapi yang sekarang nih udah dari mau di Ketapangnya di Ketapangnya kalian udah dicek dan harus antigen. Swab antigen atau genos? Iya, atau genos. Nah yang anak-anak di bawah 12 tahun nggak perlu. Nggak perlu, masih nggak perlu. Jadi ada perbedaannya. Nah ini kita juga coba tanya-tanya karena kita pun juga pengen tahu, karena kan mungkin akhir tahun juga nanti kita juga ada plan juga pengen pergi lagi misalnya gitu kan. Jadi kita juga mencoba untuk mencari tahu. Betul. Dan yang terupdate nih sekarang karena ada beberapa teman-teman yang pergi juga, kita coba tanya. Nah hasilnya seperti ini, makanya kita coba share ke kalian. Siapa tahu kalian perlu. Ternyata di sekitar Pelabuhan Ketapangnya ada sih. Oh gitu. Ada kayak ada satu kedai atau apa gitu untuk ngetes gitu. Gitu ya, jadi mudah-mudahan ini beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita rangkum, mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat kalian gitu. Supaya nanti ketika kalian punya rencana untuk pergi ke Bali atau mungkin dalam waktu dekat ingin pergi, udah siap dan jadinya lebih lancar gitu. Terus nah ini sekarang kita juga coba siapin beberapa tips yang ini based on our experience ya, jadi yang dulu kita rasain dan menurut kita ini kayaknya oke gitu. Jadi ya siapa tahu juga berguna untuk kalian. Nah jadi kita dari tips yang pertama ya. Oke, tips yang pertama, jadi ketika teman-teman udah di kapal ferinya, it's better teman-teman ada di dalam mobil aja gitu, karena di masa pandemi ini kayaknya mendingan di dalam mobil aja nunggu, karena nggak lama sih untuk nyebrangnya, cuma hanya butuh 30-an menit lah di situ di dalam mobil. Tapi jangan lupa jendelanya dibuka dikit. Begitu juga waktu lagi tidur di mobil yang di rest area juga teman-teman, mobil menyala tetap harus buka jendela ya biar aman. Nah yang selanjutnya tuh adalah ganti ban sama ganti oli. Jadi pastikan kendaraan yang kalian pakai itu tuh
memiliki ban yang bagus, kemudian juga ya paling enggak juga udah ganti oli juga gitu, jadi performa mesin saya juga lebih bagus gitu, karena kan perjalanannya cukup panjang. Jadi jangan sampai nanti di tengah jalan tuh ada kendala gitu, apalagi kan dari Jawa, dari Jakarta sampai ke si Bali, sampai sebelum penyeberangannya ini kan mostly kita lewat tol gitu, jadi kondisi ban kalian tuh juga cukup penting di situ gitu, jangan sampai nanti ada apa-apa di jalan gitu. Nah, tips selanjutnya mengenai makan. Jadi pengalaman kita nih waktu dulu kita ke Bali nih ada beberapa tempat yang ramai, tapi itu kita tetap pengen banget makan makanan itu. Nah, jadi nih kita bawa deh tempat makan. Nah, saat itu kita dikasih nih sama teman kita. Jadi kita beli dan kita minta dibungkus di sini. Setelah dibungkus, kita bawa deh waktu itu ke pantai, terus enjoy makan di pantai. Jadi tetap bisa ngerasain makanannya dan enjoying the view. Gitu deh. Nah, terus yang selanjutnya, kalau kalian mau pergi ke satu tempat nih, misalnya kalian mau cari tempat makan, kalian mau pergi mungkin mau breakfast atau mau sarapan, atau mau lunch atau mau dinner di satu tempat di daerah Bali. Nah, itu ada baiknya kalian memastikan dulu gitu, apakah mereka buka atau tidak, jam operasionalnya seperti apa gitu, karena bisa jadi ada penyesuaian gitu. Seperti dulu waktu pas kita kemarin berangkat, kita tuh pergi ke satu hotel dan ternyata tutup. Kita pergi ke satu tempat makan ternyata juga tutup gitu. Jadi jangan sampai hal itu terjadi juga nanti di kalian gitu. Jadi pastikan kalian tuh telepon, make sure mereka buka, jam berapa mereka buka. Jadi kalian nanti bisa pergi nggak sia-sia dan nggak buang-buang waktu. Oke? Nah, tips selanjutnya adalah kita harus mempersiapkan peralatan perang nih di masa pandemi. Jadi kita tetap harus preventif ya, meskipun kita mau enjoy, tapi kita harus siapin nih. Yang pertama kita harus siapin disinfektan. Jadi sebelum masuk kamar hotel, kita harus semprotin dulu nih setiap sisi, setiap sudutnya, setiap sisi kamar mandi, ranjang, semuanya kita semprot. Jadi kita bisa lebih tenang holiday-nya. Dan juga waktu itu kita bawa juga nih spray-nya. Kalau misalnya ada yang takut, jadi kita bawa spray, sarung bantal, sarung guling gitu. Jadi tidurnya nyaman, nggak deg-degan juga. Oke, nah begitu ya tadi kira-kira tips yang mungkin bisa kita sampaikan ke kalian supaya ya tadi balik lagi supaya perjalanan kalian lebih menyenangkan dan mungkin hambatannya bisa sedikit berkurang gitu. Lebih menikmati liburannya. Betul. Nah, terus ini juga ada satu lagi nih pertanyaan, ini juga baru nih. Aku bahkan belum balas. Nah, sebenarnya sih kalau untuk penginapan waktu itu tuh kita pakai yang di Bali itu kan villa itu tuh dulu sekitar 700-an. 700-an pulang. Villa pergi dan villa pulang itu tuh 700-an. 700-an. Dan waktu itu tuh kita nginep di Balinya itu tuh di Hyatt Regency. Itu tuh waktu itu berapa ya? 1.050.000. 1.050.000 lah untuk per malamnya gitu. Ya, jadi kalau budget sih sebenarnya sih, apalagi kalau untuk penginapan itu sih sebenarnya bebas dari relatif sekali soalnya kan. Untuk tol ya? Untuk tol tuh aku lupa. Oh iya, untuk tol itu tuh sebenarnya iya. Jadi tol itu tuh sekali jalan itu tuh sekitar 800 sampai 900 gitu. Jadi kalau kalian dari Jakarta isi aja 1 juta, itu udah pasti sampai sih ke Bali gitu. Gitu. Jadi jangan sampai kehabisan juga karena memang dari Jakarta sampai ke tol terakhir di Probolinggo itu tuh udah step semua dengan e-money gitu. Dengan kartu flash, dengan e-money itu semua udah bisa. Ya sekarang udah nyaman lah ya. Jadi udah nyaman gitu. Jangan sampai saldonya kurang aja, itu yang bikin gak nyaman. Mundur lagi. Antri nanti ganggu pengendara yang lain. Gitu. Ya, kalau untuk makan relatif ya, teman-teman tergantung teman-teman makannya apa di sana. Gitu deh. Jadi ya udah gitu kali ini ya. Iya. Semoga videonya bermanfaat ya. Semoga tipsnya juga bermanfaat juga untuk kalian gitu. Jadi untuk kalian yang mau liburan ya tetap harus bertanggung jawab ya tentunya karena kan kondisinya lagi seperti ini gitu. Jadi dengan protokol kesehatan yang proper juga gitu. Betul. Jangan sampai kalian membahayakan diri kalian sendiri dan orang lain gitu. Jadi liburan sekarang tuh bukan cuma untuk senang-senang tapi kita juga harus tetap bertanggung jawab ya supaya sehat semuanya deh gitu. Ya, itu harapan kita semua ya, semuanya sehat. Oke deh, semoga videonya bermanfaat ya. Oke, see you at the next video. Bye bye. Oh iya, kalau ada pertanyaan boleh ya tulis lagi di kolom komentar. Ya, nanti kita akan jawab. Thank you.